Boleh ya? Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, kita sebagai pengikut Ahlul Bait, keunggulan kita, ya mungkin saya tidak akan memakai bahasa keunggulan. Perbedaan kita dengan kelompok yang lain, kita ini adalah masyarakat yang mengimani al-khilafah al-ilahiyah dari awal sampai akhir, from the beginning sampai to the end of world. Ya, beda kita dengan yang lain itu, kita ini untuk kehidupan umat manusia di dunia, kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dunia tanpa insan ilahinya. Karena kalau dunia ini pernah kosong dari seorang yang mempunyai tanggung jawab dari Tuhannya, maka nanti orang-orang bisa protes, ya Allah, kenapa di zaman tertentu kamu tidak tunjuk orang untuk memimpin kami, untuk menyelamatkan kami, kenapa tidak kamu tunjuk? Mereka punya hujjah Allah. Kita meyakini bahwa min ladun Adam ila yaumil qiyamah, kita meyakini bahwa ada orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Dan kebetulan antum termasuk orang-orang yang mengenal satu persatu siapa mereka. Pasca ar-Rasul, antum mengenal siapa insan ilahi ba'dar Rasul. Antum mengenal imam demi imam, sampai sekarang kita di zaman al-Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Nah, ini yang hendak saya bahas di bagian akhir ini. Ini untuk para pemuda. Poin ini untuk para pemuda. Suatu saat saya sempat berdialog dengan Muslim juga, tapi kebetulan dia punya permusuhan terhadap keyakinan masyarakat Syiah. Ketika berbicara tentang masalah kepemimpinan pasca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya kemudian menyampaikan kepada orang tersebut, ya sengaja saya tidak sebut namanya. Saya sampaikan bahwa kalau kita pengikut Ahlul Bait itu, kita pasca Rasul, kita meyakini konsep imamah, dan kita ini tidak mau ikut sembarang orang. Orang yang kita ikuti harus suci, tidak setiap orang. Karena kalau orang tidak suci, dia tidak bisa menjadi pemimpin. Saya bawakan dua dalil, ya. Dalil yang pertama, ini penting ini ya. Dalil pertama dari surat Al-Fatihah. Ya, ini juga nanti bagi muda-muda ini, jadi antum setiap kali sholat, ya, kemudian antum membaca ihdinas siratal mustaqim, keyakinan antum akan imamah semakin kuat. Kita lihat ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Tidak usah ke kitab-kitab tafsir kepanjangan, ya. Apalagi kalau sudah tafsirnya ini itu kepanjangan, kita kembali ke Al-Qur'annya aja. Ini tafsirul Quran bil Quran, sederhana. Ini kita menafsirkan dengan logika Al-Qur'an. Ihdinas, jadi ini apa judulnya? Bukti imamah dalam surat Al-Fatihah, sederhana. Silakan dikembangkan nanti ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Apakah kita disuruh mengkonsep jalannya? Al-Quran katakan siratal ladzina an'am, jalan lurus ini jalannya orang-orang. Jadi Anda tidak diminta untuk mengkonsep jalannya. Siapa Anda? Anda tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mengkonsep as-sirat atau untuk memahami. Anda hanya diminta untuk ikut. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Siratal ladzina an'am. Berarti yang kita cari apa? Jalannya apa orang-orangnya? Ya orang-orangnya dong. Ya kan? Jelas ini kan? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalannya orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka. Mereka ini siapa? Dua kriterianya. Dan ini hanya milik antum, yang lain tidak punya. Kriteria pertamanya, mereka ini orang-orang itu ghairil maghdubi, tidak pernah dapat murka Allah. Berarti mereka tidak pernah berbuat dosa. Ghairil maghdubi, ya, karena orang setiap kali orang berbuat dosa pasti dia dapat murka Allah. Orang-orang yang ada di as-sirat al-mustaqim ini, orang yang berjalan itu yang dikatakan siratal ladzina. Al-ladzina itu di antara kriterianya salah satunya adalah ghairil maghdub. Dia tidak pernah dapat murka Allah, berarti harus suci. Waladhdallin, dan tidak pernah keliru, tidak pernah sesat. Ada orang berbuat kesalahan, dia tidak tahu, dia tidak dosa, tidak maghdub, tapi dia keliru. Tapi ini harus dua-duanya, ghairil maghdub waladhdallin, tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah keliru, tidak pernah salah jalan, tidak pernah sesat. Dan kita mau tanya,
Antum cari seluruh ideologi di dunia ini, mana yang mensyaratkan pemimpinnya harus suci selain antum pengikut Ahlul Bait. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, dalam dialog lanjutan itu dia katakan, oke, kalau memang pemimpin yang suci itu ada, ya saya akan ikut pemimpin yang suci itu. Dia kan tahu kan bahwa imam kita gaib kan. Makanya dia kemudian mengatakan bahwa, loh, sekarang ini pemimpinmu siapa? Ini orang-orang Syiah yang meyakini imam yang ke-12. Itu kalau sekarang mereka berbeda pendapat, para ulamanya beda pendapat, mereka bisa menghubungi Imam Mahdi. Saya katakan tidak bisa, karena ini kegaiban kubro. Kalau kegaiban sugro ada wakil-wakilnya, ada an-nuwab al-arba. Di zaman ini kegaiban kubro yang sudah berlangsung puluhan abad ini tidak ada wakilnya. Tidak ada orang kemudian ketika mereka beda pendapat, para ulama Syiah bisa menemui Al-Mahdi. Tidak ada itu, tidak ada sejarahnya itu. Lah terus kata dia, apa arti pemimpin kalau gaib? Nah, ini untuk anak-anak muda ya. Ini jawabannya nanti untuk anak-anak muda ini ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Jadi dia punya kritikan itu adalah apa fungsi pemimpin kalau gaib? Kalian tidak tahu di mana, bahkan kalian tidak bisa bertanya, tidak bisa berhubungan, tidak bisa dapat panduan darinya. Memang tidak bisa. Tapi kita meyakini itu pemimpinmu. Aneh kalian ini orang-orang Syiah. Meyakini pemimpin kriterianya suci gini, tapi kalian meyakini gaibnya panjang loh ya, dan kalian mesti setia menunggu. Dalam pandangan mereka ini kegilaan ini. Orang Syiah ini maghrum, ya, ada masalah ya, fi muskil dalam akalnya. Mereka bahkan setia doa sambil nangis. Ini antum aja kalau Allahumma kulli walikal hujjat ibnil Hasan, atau dalam acara-acara doa nutbah, antum bisa meneteskan air mata. Ini padahal imam ini ajaran ini terus terang ya kepada antum bahwa ini sudah lahirnya 15 Sya'ban 255 Hijriah dan sampai sekarang gaib puluhan abad. Ini antum percaya, masih hebat antum. Mereka mencibir. Ya. Apa fungsinya pemimpin yang gaib? Ini jawaban bagi orang itu. Saya katakan bahwa, Ustadz, kalau antum punya masalah dengan gaiban, antum nggak bisa beragama dengan agama Islam. Ini jawaban kita ya. Kalau antum punya masalah, punya muskil dengan kegaiban, anda cari agama lain. Nggak bisa agama ini. Agama ini seluruh fundamennya gaib. Ustadz, anda mau tanya, fi nadharikum kam arkanul iman, ada berapa rukun iman? Dia bilang 6. Oke, 6. Yang pertama apa? Al-imanu billah. Oh, iman. Antum beriman kepada Tuhan. Beriman. Sejak kapan Tuhan tidak gaib? Apalagi antum yakini kulla yaumin huwa fi sya'an. Dia yang mengendalikan keberadaan ini tanpa berhenti. Di balik tidak kegaiban. Wah, antum tu'min tidak masalah ya. Oh, jadi antum baru sadar tentang Yang Mahdi ya. Tuhan antum selama ini gaib, dan dia kulla yaumin huwa fi sya'an. Dia bisa kulla yaumin wa fi sya'an, dan dia jalankan ini di balik tidak kegaiban. Satu. Yang kedua, al-imanu bil malaikah. Antum mengimani malaikat. Selama ini antum meyakini bahwa ada malaikat yang bagi rezeki, yang mencabut nyawa, yang ini, dan itu dijalankan oleh semua malaikat di balik tidak kegaiban, min warail ghaib. Dan antum tidak masalah dengan itu. Kenapa ketika baru sampai ke Al-Mahdi, ini pemimpin yang Allah kirim ini, para rasul ini, tidak ada yang digaibkan. Mulai Adam ini sampai Rasulullah, bahkan para ausiaur rasul, satu pun tidak ada yang digaibkan. Yang terakhir saja digaibkan. Jadi kegaiban dalam masalah ini kegaiban yang paling kecil dalam Islam. Tapi seluruh dasar keimanan semuanya gaib. Al-imanu bil malaikah. Antum meyakini para malaikat menjalankan berbagai macam tugas. Ya'maluna ma yu'marun. Wal mudabbirati amro, semua ini antum tidak masalah ya, mereka menjalankan di balik kegaiban ya. Begitu sampai ke Al-Mahdi antum baru ragu ya. 2. Al-imanu birrusul, iman dengan para nabi. Saya katakan pengangkatan semua nabi itu semuanya dalam kondisi kegaiban. Tidak ada orang yang menyaksikan nabi ini diangkat, tidak ada. Para nabi cuma ngomong inni rasulullah ilaikum, kalian percaya apa enggak? Paling Nabi bawa mukjizat, bahwa ini membuktikan bahwa saya diangkat oleh Allah. Tapi pengangkatannya min warail ghaib, gaib semuanya. Anda tidak bisa percaya kepada Rasul kalau Anda punya masalah dengan gaiban. Gaiban itu inti. Untuk iman syaratnya Anda harus punya kemampuan untuk meyakini yang gaib, baru Anda bisa beriman kepada Tuhan, kepada para malaikat, kepada para nabi. Kitab-kitab suci yang turun, al-imanu bil kutub, itu juga proses turunnya
Min warail ghaib, tidak ada yang tahu. Rasul cuma katakan bahwa saya baru saja didatangi Jibril, ini ayatnya. Tapi prosesnya gaib. Kalau Anda punya masalah dengan gaiban, bahkan Anda bisa meyakini satu kitab suci pun. Al-imanu billah, al-imanu bil malaika, al-imanu bil kutub, al-imanu bil rusul, al-imanu bil qada'i wal qadar. Oh ya, sudah tidak tahu takdirnya kita. Kita bahkan tidak tahu kapan kita lahir, kapan kita mati, dari ayah mana kita lahir, dari ibu mana. Tidak ada, gaib semuanya. Ya, gaib lagi. Al-imanu bil yaumil akhir. Wah, apalagi hari kebangkitan, kehidupan pasca kematian. Kita tidak pernah mengalaminya. Kecuali kalau ada yang pernah mati suri ya. Mungkin mereka punya pengalaman, tapi kan tidak ada kan wisata jannah, wisata nar, tidak ada kan kunjungan ke alam barzah, belum ada kan? Apa ada travelnya itu ke alam barzah? Kalau ada saya mau ikut. Ya, jadi 6 rukun iman ini semuanya adalah gaib. Jadi kalau Anda punya masalah dengan gaiban, Anda tidak bisa beragama dengan agama, cari agama lain. Boleh jadi yang Tuhannya kelihatan ya, entah dari kayu, entah dari batu, entah, silakan itu. Ya, nah kemudian karena Ustadz ini kebetulan hafizul Quran, saya katakan antum ini baca Al-Quran tapi kurang tadabbur. Di ayat-ayat pertama surah Al-Baqarah itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Syarat pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau Anda tidak punya kemampuan mengimani yang gaib, cari agama lain, jangan agama ini. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajahum, dan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran akan tercipta di dunia ini. Syaratnya adalah kita mau kembali kepada orang yang ditunjuk oleh Tuhan itu. Dan selama umat manusia tidak kembali kepada ini, dan yang menempati para penguasa dunia adalah orang-orang yang bukan dipilih oleh Tuhan, maka silakan Anda menikmati kezaliman dan kejahatan mereka seperti yang Anda saksikan sekarang ini di Gaza dan di berbagai tempat lainnya. Melalui bi'tsah Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita kepada orang yang ditunjuk oleh Allah ini semakin kuat, dan kita dijadikan teguh di jalannya, dan kita dijadikan orang-orang yang bisa menyaksikan kehadiran dan kemunculannya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.